Sobat channel, semua orang tentu memiliki persoalan di masa lalu, baik masa lalu yang membahagiakan atau bahkan masa lalu kelam yang menyedihkan. Pada video kali ini, channel Makhluk Pilihan akan menjelaskan tentang cara PDKT kepada seseorang yang memiliki masa lalu buruk, yakni tentang mereka yang memiliki trauma cinta akan masa lalunya. Entah karena ditinggal mati oleh orang yang dicintai, karena dikhianati, atau bahkan karena persoalan KDRT. Sobat channel, tentu orang yang memiliki trauma tentang cinta, maka dia akan sulit didekati atas nama cinta. Namun karena cinta pula lah cara terbaik untuk mengobati masa lalunya yang buruk tersebut. Oleh karenanya, jangan terlalu khawatir jika kamu sedang menyukai seseorang yang memiliki masa lalu buruk tentang persoalan cinta. Sebab pada kali ini kamu sedang berada pada konten pembahasan yang tepat. Beberapa hal yang mesti kamu lakukan saat melakukan pendekatan kepada gebetan yang memiliki trauma di masa lalunya, antara lain, yang pertama, jangan mendekatinya hanya karena kasihan. Sobat channel, rasa kasihan dengan rasa suka sangatlah tipis perbedaannya, terutama pada saat berlangsungnya sebuah interaksi, maka hampir tidak dapat dibedakan antara keduanya. Oleh karena itu, di dalam kasus ini jangan sekali-kali kamu mendekatinya karena faktor kasihan, apalagi secara terus terang mengatakan bahwa sikap yang kamu tampilkan selama ini hanya berdasarkan rasa kasihan semata. Jika begitu, maka misimu untuk mendapatinya akan sia-sia atau relatif akan sangat lama. Pahamilah bahwa cinta bukan hanya sebatas mengasihi atau menyayangi orang lain, akan tetapi lebih dari sekedar hal itu. Ada sebuah harapan yang dibalut dengan gairah seksual. Artinya, ada sebuah perasaan afeksi terhadap lawan jenis untuk dapat memilikinya, dengan maksud memperlakukan dirinya sebagaimana perlakuan khusus kepada seorang pasangan. Sekali lagi, ingat, jangan sekali-kali kamu sampaikan kepadanya bahwa perlakuanmu itu hanya sebatas rasa kasihan saja. Sebab dia tidak butuh dikasihani, bahkan bisa jadi dia akan marah kepadamu karena dia berpikir bahwa kamu telah menyepelekan dirinya sebagai seseorang yang lemah. Berterus teranglah atau tinggalkanlah. Yang kedua, jangan terobsesi menjadi pengobat hatinya. Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa solusi terbaik untuk menyembuhkan sebuah luka karena cinta adalah dengan cinta pula. Artinya, kehadiran seseorang yang baru bisa jadi sebagai penawar atau obat dari trauma masa lalunya. Namun, apakah kehadiranmu bisa menjadi obat tersebut baginya? Belum tentu. Pahamilah, di awal pendekatan terhadap orang yang memiliki trauma masa lalu, bisa jadi dia akan bersikap acuh, bahkan memberi jarak yang sangat kuat terhadap hadirnya orang baru di dalam hidupnya. Tak jarang pula mereka masih menaruh amarah atau dendam, sehingga orang baru yang hadir dalam hidupnya menjadi santapan empuk sebagai pelampiasan rasa kesalnya tersebut. Pada saat kamu terlalu obsesif untuk menjadi obat traumanya, bisa jadi kamu tidak sabaran atau bahkan agresif di dalam bersikap kepadanya. Cara ini bukan justru sebagai solusi, malah jadi berantakan dan tidak sesuai harapan. Yang ada akhirnya dia tidak nyaman, takut, bahkan ilfil kepadamu. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa memintanya komitmen kepadamu. Sikap tergesa-gesa atau gerusa-gerusu tidak baik di dalam melakukan segala hal, sebab sikap ini dilakukan tanpa adanya pertimbangan yang matang, sehingga jika hal tersebut dipaksakan, maka tentu yang terjadi adalah kegagalan atau penyesalan. Begitupun di dalam proses mendekati gebetan,
terutama gebetan yang memiliki trauma dengan cinta masa lalunya. Sadarilah dampak buruk dari sikap tergesa-gesa. Sebab jika kamu tidak segera menyadarinya, artinya malah terus dan tetap menekan dan memaksa agar gebetanmu segera menjalin komitmen denganmu, paling-paling ia justru malah menolakmu. Sikapmu yang cenderung tergesa-gesa dan tidak wajar itu bisa jadi justru akan berpotensi mengingatkannya kepada masa lalunya yang kelam, di mana pasangannya di masa lalu telah melakukan suatu tindakan yang tidak adil kepadanya, dalam artian gegara sikap tergesa-gesa pasangannya itu kepadanya. Yang keempat, prioritaskan kenyamanannya dulu. Sobat channel, jika kamu sudah memahami bahwa orang yang saat ini kamu dekati adalah dia yang memiliki trauma cinta di masa lalunya, maka kamu harus dengan sadar dan sabar untuk memperlakukan dia dengan baik. Prioritaskan dulu rasa nyamannya ketika bersama denganmu. Jangan terburu-buru untuk memperlihatkan emosi cintamu kepadanya. Tunggu waktu yang benar-benar tepat dan pas untuk menyatakan perasaanmu itu, sehingga kemungkinan ditolaknya akan sangat kecil. Sobat channel, saat kamu telah memprioritaskan dirinya, memperlakukan dia dengan baik, penuh kelembutan, sehingga dia mampu melupakan masa lalunya yang kelam, maka pada saat itu kamu akan mendapatkan suatu sikap yang berbeda yang dia tampilkan kepadamu. Pada saat itulah kamu harus sudah menyadari bahwa dia telah mengirimkan sinyal positif kepadamu. Pada keadaan ini, kamu hanya menunggu momen atau suasana waktu yang pas untuk menyatakan perasaanmu kepadanya. Dan yakinlah bahwa dia tidak akan menolakmu. Yang kelima, jangan ikut campur atas masa lalunya. Ingat sobat channel, bahwa kamu tidak harus menjadi sosok pengganti yang seolah-olah memiliki kuasa untuk mengobrak-abrik masa lalunya. Kamu adalah orang baru yang seharusnya memiliki dan memberi nuansa baru atau berbeda daripada pasangan masa lalunya. Artinya, biarlah dia yang menyimpan, memahami, serta merasakan sendiri pahit manisnya masa lalunya tersebut. Tidak harus kamu bongkar-bongkar kembali, karena hal ini justru hanya akan membuat pikirannya kembali kepada masa lalunya. Dengan kata lain, dia akan kembali bersedih, bahkan semakin traumatik. Percayalah sobat channel, pada saat kamu hanya fokus pada masa depan yang indah bersamanya, dengan terus memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, maka dia dengan sendirinya akan menyadari perbedaanmu dengan cara yang pernah dilakukan oleh pasangannya di masa lalu. Tentu tanpa harus kamu yang mengungkitnya terlebih dahulu. Sementara apabila dia dengan sendirinya telah berani menceritakan masa lalunya kepadamu, berarti ia mulai merasa nyaman dan percaya kepadamu. Dengarkan saja dengan baik semua yang dia katakan, dan sesekali responlah dengan bijak. Yang keenam, belajarlah dari kesalahan mantannya. Sekalipun ia mungkin tidak pernah menceritakan kepadamu tentang masa lalunya dengan orang yang menjadikannya terluka dan trauma, tetapi kamu bisa mengetahui melalui orang terdekatnya. Artinya, dari seseorang yang mengetahui semua tentang masa lalunya tersebut, terutama yang menjadikan ia trauma. Pahamilah sobat channel, tidak ikut campur tentang masa lalunya tidak berarti kamu harus terus-terusan bersikap cuek dengan hal tersebut. Justru kamu wajib mencari tahu meski dengan cara diam-diam. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai pembelajaran bagimu dari kesalahan yang telah dilakukan oleh mantannya. Jika kamu mampu mengambil pelajaran darinya, maka hal ini memungkinkanmu untuk mencegah hal-hal buruk terjadi yang serupa dengan pengalaman masa lalunya. Namun di sini channel Makhluk Pilihan tidak berarti menyuruh kamu melakukan hal buruk yang berbeda. Sekali lagi, tidak.
Oke, sobat channel Makhluk Pilihan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih.